Pada saat ini tidak ada lagi orang yang bisa menyombongkan diri. Yang ada adalah kepala yang tertunduk. Mereka yang mengandalkan otak dibuat bertekuk lutut menghadapi besarnya ancaman virus. Sekolah-sekolah sampai universitas terhebat pun berhenti untuk mengamankan diri. Mereka yang mengandalkan harta dibuat tak berdaya karena mereka yang paling kaya pun tak bisa menjamin keselamatannya. Sampai kini belum ada pengobatan yang bisa dibayar dengan uang. Mereka yang mengandalkan agama pun dibuat tak berdaya. Gereja-gereja tutup, masjid-masjid terkunci, wihara, kelenteng dan semua tempat ibadah dan peziarah di tingkat lokal dan internasional harus mengakui ganasnya virus ini. Kita semua akhirnya harus mengakui kembali betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan dan semesta. Namun lihat, di balik suasana penuh derita ini terbitlah solidaritas yang luar biasa dari banyak pihak. Hari-hari ini saya mendengar dari beberapa teman yang bekerja menjadi driver ojek online. Mereka mengeluh semua sepi, tetapi ada orang yang baik hati yang membeli makanan sambil membelikan sebungkus untuk mereka. Di tempat lain ada solidaritas untuk menyediakan hand sanitizer secara gratis. Bahkan dilakukan dalam kerjasama antara gereja dan masjid yang berdekatan. Pada saat yang bersamaan sedang bergaung akan kebutuhan alat pengaman diri, multivitamin dan masker untuk tenaga medis yang membuat banyak pihak bergerak untuk mendukung. Kematian 6 orang tenaga medis membangunkan kita semua untuk kembali menghidupi semangat gotong royong. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hari-hari ini kita tidak mengalami panasnya Indonesia seperti tahun lalu, di mana ada orang yang berperang atas nama perbedaan partai politik yang dibumbui dengan perbedaan agama. Kini sekat-sekat itu terasa hilang dengan kesatuan hati bersama melewati masa sulit ini. Di balik derita ini, rupanya semangat persaudaraan yang tulus sedang tumbuh di negeri ini. Rasa-rasanya tidak perlu lagi mendengarkan omongan orang tentang dari mana asal muasal virus ini. Sekarang saatnya bersiap diri dan merapatkan barisan dengan memberi peran kita masing-masing. Semoga sembari kita tinggal di rumah, kita tetap punya niat-niat baik untuk berbagi kasih. Paling tidak dengan menjaga keluarga kita masing-masing, kita bisa mengamankan orang lain dan mengurangi resiko penularan virus ini. Ini pun adalah sebuah pemberian, mengingat bahwa ada banyak orang yang tidak peduli kepada orang lain. Mari kita bantu anak-anak muda agar menumbuhkan jiwa peduli. Sampai hari ini masih ada banyak anak muda yang nongkrong dan berpotensi untuk menularkan penyakit. Rasanya virus ini juga membantu orang muda menumbuhkan jiwa peduli karena kemudaan dan imunitas mereka bisa berbahaya bagi orang lain dengan daya tahan diri yang lebih rentan. Bergaunglah kata-kata Soekarno. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Sebagai bangsa Indonesia, kita bersatu hati melewati masa-masa ini. Inilah saatnya kita menemukan peran yang masih memungkinkan. Semoga situasi ini tidak memupuk jiwa egois, melainkan jiwa peduli. Kita membayangkan akan bersemilah Indonesia yang baru setelah wabah ini berlalu. Indonesia yang orang-orangnya kembali peduli satu sama lain. Orang-orang yang bergotong royong dan orang-orang yang merasa disatukan sebagai putra-putri Ibu Pertiwi. Di Injil dikatakan keraguan Yesus kepada umat yang mengikutinya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mengikuti Tuhan bukan untuk melihat mukjizat, melainkan untuk bersama-sama dengan Yesus dan sesama kita membuat mukjizat dan kebaikan bagi yang lain.
satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua sebagai ungkapan syukur, terima kasih atas kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan pada kita semua. Saya mengajak Anda semua untuk mengembangkan rasa syukur itu dalam bentuk berbagi berkat bagi orang lain. Karena virus corona COVID-19 ada begitu banyak yang mengalami kesulitan. Karena itu saatnya kita untuk memberi perhatian kepada mereka satu persatu, mulai dari tetangga kita yang terdekat. Kita beri perhatian dalam bentuk macam-macam yang kita bisa. Semoga mereka semua mengalami penghiburan Tuhan karena kehadiran kita untuk mereka, karena berkah yang kita bagikan pada mereka semua. Kita bergerak bersama untuk menghadirkan penghiburan Tuhan bagi sesama kita, selain melalui kesehatan dan keselamatan bersama, juga melalui perhatian secara nyata.